Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita akan memulai renungan doa pagi ini. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penjagaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Bapa. Kami datang mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saat ini Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Urapi kami, jamah kami Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru, hadirat-Mu menguasai kami. Bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini, saudara, akan membaca dari Yohanes 7, ayat 19 sampai 21. Yohanes 7, ayat 19 sampai 21. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus memperhadapkan kenyataan kepada mereka bahwa tidak ada seorang pun dari antara mereka yang melakukan hukum Taurat. Saudara, dikatakan bahwa tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Seharusnya juga berlaku bagi penyunatan di hari Sabat. Tetapi toh mereka menyunat orang pada hari Sabat. Pertanyaannya, mengapa Yesus juga tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ya, saudara, kita buka lihat ya, itu di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Pada waktu itu, kalau kita baca, di situ ada orang yang sudah lumpuh, terbaring, dan dia menantikan mujizat. Sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Yesus berkata bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang telah sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, inilah sifat manusia, saudara. Seringkali kita ingin orang lain berlaku sempurna. Bila ada salah, kita langsung kritik habis-habisan. Tetapi perbuatan kita sendiri sebenarnya juga banyak kekurangannya. Ayat 18, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? 21. Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Saudara,
bagi kita sekarang ini ada firman yang bisa kita baca setiap hari, ya, melalui doa pagi ini, renungan pagi. Kita bisa setiap pagi, ya, ikut bersama-sama, ya, saudara, dari manapun saudara berada, bisa bersama-sama mengikuti renungan pagi ini yang kita bisa ikuti, atau mungkin kita baca firman Tuhan setiap hari, yaitu Alkitab. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi saudara, tidak jarang karena kekerasan hati kita, maka kita mulai membenci, bahkan memusuhi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk berbicara mengenai kebenaran firman Allah. Atau karena mereka menegur kekeliruan kita. Nah, kita lihat di dalam Sakaria 7 ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah, saudara, suatu sikap hati yang mau dikoreksi dan mau menerima kebenaran, yang mau dibangun, yang mau diajar, sangat diperlukan di dalam mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Ya, saudara, dalam kita membaca firman Tuhan, kita harus punya hati yang mau dikoreksi, hati yang mau menerima kebenaran, hati yang mau dibangun, hati yang mau diajar, datang dengan lapar dan haus, maka saudara, kita akan dipuaskan. Saudara, tetapi bila sikap hati kita tidak ada, sikap hati kita keras, sekalipun firman Tuhan yang dibahas begitu indahnya dan baiknya, tidak akan berarti apapun juga bagi yang mendengarkan. Kalau kita tidak punya sikap hati yang mau diajar, sikap hati yang mau yang mau menerima kebenaran, tidak mau dikoreksi, tidak mau dibangun, maka firman Tuhan sekalipun yang dibahas dengan indah dan baiknya, itu juga tidak akan berarti apapun juga yang mendengarkan. Kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Iya, itu akan menjadi juga tidak akan berarti apapun bagi mereka yang mendengarkannya. Karena itu, saudara, tuduhan yang diberikan orang banyak itu kepada Yesus bahwa dia kerasukan setan hanya merupakan alasan saja untuk menutupi kejahatan dan niat mereka yang sebenarnya. Mereka juga heran akan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Selesai renungan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau dibentuk. Karena itu Tuhan, lembutkan setiap hati kami. Di kekerasan hati kami, Tuhan, kami mau dibentuk oleh Engkau Bapa, melalui firman-Mu Tuhan. Pimpin sertai hidup kami ya Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mereka mengalami
penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Kiranya dengan aniaya yang mereka alami, nama Tuhan semakin diagungkan. Kami juga berdoa untuk setiap persekutuan, doa pelajar, doa mahasiswa yang ada di setiap kota kami, agar melalui persekutuan doa ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para guru, para dosen, agar mereka juga mendukung kegiatan ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan kepada presiden dan jajarannya, gubernur, dari kota sampai dengan RT RW, diberikan roh takut akan Tuhan dan mereka boleh melakukan tugas pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan di mana saat ini wabah corona melalui varian baru yaitu Omicron mengalami peningkatan. Tuhan, kami berdoa kiranya untuk kota kami Surabaya, Tuhan Yesus, dan kota-kota yang lain ya Tuhan, supaya tidak terjadi kenaikan, peningkatan, tetapi melandai, dan setiap mereka yang mengalaminya Tuhan, oleh kuasa bilu-bilu mereka disembuhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya wabah corona ini kau lalukan dari Indonesia, daripada bangsa-bangsa Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami persoalan baik masalah besar maupun kecil. Tuhan, ajar setiap mereka untuk mengandalkan Tuhan. Ajar mereka untuk percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sebab berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan, kami percaya di saat kami mengandalkan Tuhan, maka ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat. Bahkan Tuhan Yesus sanggup mengubah, Tuhan Yesus, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kehidupan kami akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, berbuah, dan tidak mengalami musim kering. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kuliah sekolah, Tuhan memberkati, Engkau juga cukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan. Mereka yang saat ini kesulitan di dalam pembiayaan sekolah mereka, studi mereka, kuliah mereka, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Kiranya mereka mendapatkan kabar baik, mereka diterima bekerja dalam nama Yesus. Mereka yang sudah diterima bekerja Tuhan, mereka, mengucap syukur buat segala berkat kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengurus surat-surat terkait kenaikan pangkat, terkait promosi, terkait di dalam hal-hal kedinasan mereka. Mencampur tangan Tuhan, mudahkan Tuhan, perlancar segala penghalang-penghalang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus, dan menjamah orang-orang yang mengurus ini, surat-suratnya ini, supaya Tuhan memberikan hati yang bermurah hati, belas kasihan Tuhan timbulkan dalam hati mereka, sehingga Tuhan berikan kelancaran di dalam nama Yesus dan berhasil semuanya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, saudara kami, pasangan kami, orang tua kami, anak kami yang belum percaya kepada Tuhan, kami sebut mereka nama mereka satu persatu. Tuhan jamah hidup mereka sehingga mereka dimenangkan, mereka beroleh anugerah keselamatan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini mereka yang sedang terbaring sakit, kami berdoa untuk Papa Pete Francis, Tuhan jamah Tuhan, supaya saat ini hamba-Mu Tuhan boleh mengalami kesembuhan, pemulihan kesehatan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk papanya Mala yang sedang sakit saat ini. Tuhan juga menyembuhkan, memulihkan akan kesehatannya. Dan kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit,
Tuhan juga menjamah dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saat ini mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keuangan, Tuhan Engkau pulihkan. Mereka yang terlilit utang, Tuhan bebaskan, Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat membayar utang-utang mereka. Dan kami percaya di situasi pandemi sekalipun Allah sanggup memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan yang saat ini mereka yang sedang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan memberkati. Ada peluang-peluang baru dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, Tuhan Yesus, untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan dan harmonis kembali rumah tangga mereka. Pasangan suami istri, orang tua anak mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun berkat. Tuhan pakai kehidupan kami menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan, kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan naik dan tidak turun, keluar masuk kami berkati Tuhan. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan memberikan mujizat, kebaikan, anugerah, belas kasihan, kemurahan, dan kami dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang tepat. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati pimpinan-pimpinan kami. Tuhan memberkati juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga memberkati di dalam orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga kiri kanan kami juga. Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga melawat hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.